Halo Sobat Sosiologi Perkotaan, selamat datang di channel YouTube aku, Citra Saputri Dewi. Pastinya nih, sebagai masyarakat wilayah perkotaan, apakah kalian semua pernah melihat tempat-tempat seperti ini? Benar sekali, tempat ini merupakan pemukiman kumuh. Lalu, apa sih kaitan kota dengan pemukiman kumuh? Yuk simak sama-sama penjelasannya. Pada umumnya, kawasan kota merupakan pusat kegiatan ekonomi pemerintah maupun pusat kegiatan budaya dan pariwisata. Adanya peningkatan kegiatan aktivitas ekonomi menjadikan kota sebagai sasaran investasi dan penanaman modal masyarakat, baik dalam skala besar ataupun skala kecil. Inilah yang mengakibatkan perkembangan kota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan di wilayah perkotaan. Masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan akan mencari tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Hal inilah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah permukiman di wilayah perkotaan. Lalu, apa sih yang menjadi persoalan bagi masyarakat yang mencari pekerjaan di kota dengan berkembangnya kawasan pemukiman di perkotaan? Yang menjadi persoalan, pertumbuhan pemukiman di wilayah perkotaan yang meningkat dan tidak terkendali menyebabkan banyaknya pemukiman liar. Pemukiman liar inilah yang terjadi akibat dari proses migrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal akan mengambil tanah-tanah negara dan akan mendirikan rumah mereka sebagai tempat tinggalnya di wilayah perkotaan. Adapun yang menjadi masalah yang melingkari masyarakat perkotaan pada saat ini adalah merosotnya kualitas lingkungan pemukiman di daerah perkotaan, sehingga menimbulkan lingkungan permukiman yang kondisinya sangatlah jelek dan dihuni oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta adanya perkampungan yang tidak tertata dengan teratur, dengan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang tidak memadai. Permukiman inilah yang disebut dengan slum area atau biasa kita kenal dengan permukiman kumuh, di mana permukiman kumuh diartikan sebagai sebuah permukiman yang tidak layak dihuni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian, baik secara teknis maupun non-teknis. Lalu, bagaimana sih cara kita agar bisa mengetahui bahwa pemukiman tersebut merupakan permukiman kumuh? Pertama, kita bisa meninjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari struktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian rumah, dan bangunan, serta tatanan bangunan. Yang kedua, kita dapat meninjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air bersih, sanitasi, kesediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya di ruangan terbuka di luar. Kemudian, apa sih faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh? Pertama, urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, sulit mencari pekerjaan. Ketiga, sulitnya mencicil atau menyewa rumah. Keempat, kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan. Kelima, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah, serta disiplin warga yang rendah. Keenam, semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah. Berdasarkan asal atau proses terjadinya, pemukiman kumuh terdiri atas 3 macam sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutanto, yaitu kumuh bangunan, created, kumuh keturunan, generated, kumuh dalam proyek perumahan, in project housing. Kumuh bangunan created merupakan daerah hunian masyarakat ekonomi lemah dengan ciri fisik, yaitu bangunan mudah dipindah, dibangun dengan bahan seadanya, dan sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni kumuh sejak awal. Kedua, keturunan kumuh atau generated. Cirinya adalah rumah-rumah yang semula dibangun dengan izin, pada bagian kota yang lama, kondisinya semakin memburuk sehingga menjadi rumah kumuh. Desa lama yang terkepung oleh pemekaran kota yang cepat, bangunan prasarana merosot ke kurangnya pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah kumuh dalam proyek perumahan, in project housing. Cirinya adalah kelompok proyek perumahan yang disediakan oleh badan pemerintah bagi masyarakat ekonomi lemah. Rumah-rumah diperluas sendiri oleh penghuni dengan pemeliharaan sangat jelek
yang mengakibatkan kemerosotan jasa prasarana. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa itu permukiman kumuh? Selanjutnya, apakah ada dampak urbanisasi terhadap perkembangan permukiman kumuh? Urbanisasi dapat diartikan tingkat kekotaan atau presentasi jumlah penduduk yang tinggal di kota dibanding dengan jumlah penduduk seluruhnya, dan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses menuju bentuk perkotaan. Jadi, terdapat dua pengertian yang terkandung dalam istilah urbanisasi, yaitu pertama, merujuk pada suatu proses terbentuknya ciri-ciri kota yang kompleks karena terjadinya perpindahan penduduk atau migrasi dari suatu daerah yang bersifat homogen, desa atau kota kecil, menuju daerah yang bersifat heterogen, yaitu kota. Kedua, menunjuk pada perkembangan suatu daerah yang semula bersifat homogen, berubah menjadi suatu kawasan yang bersifat heterogen, baik disebabkan karena perkembangan masyarakat dari kawasan itu sendiri maupun karena proses migrasi dari daerah lain. Akibat urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, dan ini merupakan masalah krusial yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas adalah banyaknya penduduk kota yang tinggal di pemukiman liar dan kumuh serta terbatasnya akses penduduk ini pada layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Terakhir, apakah ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi persoalan permukiman kumuh di wilayah perkotaan? Untuk menertibkan tindakan mereka, pemerintah melakukan penggusuran tanah dan rumah. Tindakan ini dilakukan sebagai penertiban terhadap mereka yang menduduki tanah bukan miliknya. Nah, gimana nih teman-teman? Seru kan pembahasan kota dan permukiman kumuh? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.